bukan berantem sih, itu waktu udah putus lama terus kan Oh, comeback again. karena cinta mereka mentolerir red flag yang sebenarnya nggak bisa diterima gitu. Kami dari A, B. K anak buah kami. Kita hari ini bahas apa nih, Bre? Kita hari ini bahas mengenai relationship kita masing-masing nih. Relationship. Oke. Kalian punya nggak sih untuk sekarang nih, punya pasangan nggak sih? Kalau gue ya, Bre, gue punya pasangan. Apa iya? Jojo baru putus sih, Bre. Oh iya. Baru lebaran ini putus, Bre. Kenapa tuh? Lebaran banget ya putusnya. Masih anget-angetnya nih. Panas nih. Panas. Kenapa putus? Ya, next episode. Next episode ya, kita bahas mengenai Jadi itu. gini. Pokoknya intinya ada satu dan lain hal yang tidak bisa dikompromikan dan tidak ketemulah di tengah. Oke. Gitu. Kalau Bagas nih, Nah nih, kira-kira nih, brother gua nih, gimana nih? brother, Kalau gua sekarang lagi mungkin bisa dibilang mode pasrah kali ya. Soalnya kan gua kemarin itu nyoba cari lah ya. Tapi belum nemu sampai sekarang dan ya sedang belajar untuk berdamai dengan diri sendiri aja. Apa iya berdamai? Apa iya? Masih mencoba, Bro, masih belajar. Coba belajar untuk berdamai dengan diri sendiri atau dengan orangnya. Kalau dengan orang, dua-duanya sih. Kalau dengan orangnya ya sambil jalan juga. Nah, ini brother gua nih punya pasangan nggak, Bre? Sekarang sih punya, tentunya sih punya. Kelas. Udah berapa lama, Bre? Sudah setahun lebih lah. Nah, lumayan lah. Langgeng lah ya. Aman. Amin. Aman sih, aman. Nah, ngomong-ngomong soal punya pasangan ya, Bre. Apakah pasangan lu ini dipengaruhi oleh teman-temannya, Bre, dalam mengambil keputusan di dalam hubungan, Bre? Jadi sih kalau aku sendiri sih ada cerita sih sebenarnya. Ah, menarik nih, menarik. Gimana? Jadi untuk beberapa saat yang lalu lah, nggak lama sih udah. Nah, pasangan aku ini dia itu lagi magang. Nah, dia itu sebenarnya itu nggak punya banyak temen sebenarnya. Sebenarnya cuma dikarenakan magang, dia kan otomatis ada temen kan, temen yang satu magang lah. Temennya itu ya cewek semua. Tapi di saat magang itu di tempatnya itu ada cowok, guys. Nah, cowoknya itu ya udah ada yang udah punya pasangan, ada yang menikah, enggak sih, lamaran. Lamaran. Tapi ada tapinya nih. Tapi mereka itu singkat cerita mereka itu yang cowok-cowoknya ini ngedeketin gitulah si cewek-cewek si di magang itu, tempat magang itu. Jadi udah toksik gitu ya, Bre? Toxic, mungkin ya lingkungannya ya. si cowoknya. Ngeri. Si cowoknya. Tapi yang sebenarnya kan nggak jadi masalah kalau si ceweknya nggak ngerespon. Nah, Setuju. di situ kebanyakan teman-temannya pasanganku itu ngerespon lah, meskipun mereka tahu kalau si cowok-cowok ini kayak ada yang udah punya pasangan gitulah. Tuh, jadi sebenarnya pasanganku ini bisa dibilang ya nggak gitu sih, nggak ngikut mereka. Tapi
Tapi setelah aku dengar cerita dari mereka, enggak sih, bukan dari mereka sih, bukan dari mereka langsung, tapi dari pasanganku cerita kalau mereka itu kayak apa ya, ngasih apa ya, semacam pengaruh lah, kayak misal nggak apa-apa kok gini kan kamu LDR jadi nggak apa-apa, nggak bakal ketahuan Anjir. gitu. Oh, iya, iya. Shit. Nah, jadi menurutku sih kalau pertemanan di dalam hubungan itu sih ngaruh banget ya ke Ngaruh hubungannya banget. tersebut. Jadi ya kalau bisa sih, kan ada ya yang bilang kayak jangan pilih-pilih temen lah. Enggak sih, kalau menurutku harus pilih-pilih temen sih gitu. Karena itu nanti bakal berdampak ke hubungan ya, Nggak hubungan doang, nggak hubungan Nggak doang. ke semua Oke. aspek lah. Tapi sebelum lanjut ya, apakah pasangan lu itu termasuk yang ikut-ikutan nggak? Misalnya kayak dia tuh kalau temennya ngomong A ya temanku kan bilang A gitu. Makanya aku ikut A gitu. Itu sih kemarin udah aku buktiin ya, beberapa kali itu ketika temennya punya pendapat A yang sebenarnya itu toksik ya pendapatnya. Contoh ketika gimana ya, ketika aku nyamperin dia, adalah satu momen dimana aku tuh udah kesana, terus aku lagi di deket tempat magangnya, lalu aku kan mampir ke Indomaret tuh. Nah, terus pasanganku ini aku suruh kayak nyamperin lah, soalnya kan aku baru nyampe jauh kan, perjalanan jauh banget, terus lagi istirahat juga kan, aku suruh nyamperin soalnya aku pun lagi nggak bisa ke tempatnya. Nah, pendapat temennya, mereka mengatakan bahwa kok mau sih gitu nyamperin, kok nggak, kalau aku sih nggak mau ya kalau kayak gitu, kan harusnya cowok yang nyamperin. Padahal di situ aku udah nyamperin, tapi jaraknya itu masih ada jarak lah, lumayan ya deket lah gitu. Oke. Kamu pernah apa bre? Sorry ya bre. Komennya bre, ada kesalahan Oke, teknis. sampai di situ ya gitu. Tapi gini bre, apakah dari lu pribadi ya yang udah punya pasangan nih bre, Ya, apakah lu tuh termasuk yang menyuruh atau memberikan saran lah kalau misalkan pertemanan pasangan lu ini menurut lu kayaknya kagak bener nih gitu. kalau di hubunganku sendiri ya, aku sih selalu memberitahu apa ya, keadaan dia itu kayak gimana sih. Jadi memberitahu POV dari pihak ketiga lah. Kan biasanya ya kalau dalam suatu keadaan kita itu suka nggak tahu gitu kayak apa kita itu sebenarnya kayak gimana. Kita harus membutuhkan POV dari orang lain. Oke. Melihat dari luar lah. Itu aku cuma memberikan kayak, oh kamu itu kayak gini loh, kayak gini. Oh, temanmu kayak gini, biar dia ya nyadar sendiri. Nggak ada sih kalau kayak melarang-larang gitu, enggak sih. Cuma ngasih tahu keadaan dia itu sekarang itu kayak gini gitu. Oke, jadi mempersilahkan dia berteman dengan siapa saja. Benar. Kalau brother gua nih gimana nih bro? Jujur waktu awal-awal itu gua setuju sama pendapat gini, jangan kenalin pacar lu ke teman-teman lu. Nah, kenapa tuh? Nah, gua sih mikirnya gini, nanti ya kasarannya itu nanti teman-teman gua ini bakal narik perhatian ke pacar gua, atau mungkin sebaliknya pacar gua yang tertarik sama teman-teman gua. Oke. Nah, jatuhnya nanti kan selingkuh. Kenapa bisa sejauh itu bre? Kok ada ketakutan itu tuh kenapa sih? Ya itu kan gua mungkin waktu itu gua masih ada rasa insecure ya. Oke. Tuh, dan gua ngerasa kalau teman-teman gua ini lebih baik daripada gua. Oke. Nah gitu, sampailah gue itu ngikutin sebuah webinar tentang sebuah relationship, dan itu malah kita itu harus memperkenalkan pasangan kita ke teman-teman kita. Kenapa tuh? Nah ternyata apa itu, teman-teman kita itu malah bisa menilai kira-kira pasangan kita ini cocok apa enggak gitu. Misalnya ini kan, misalnya gua nih kan, buat ada kalian nih,
kalian kan lebih kenal gue dulu daripada cewek gue misalnya. Oke. Nah itu Oke. justru kalian itu bisa nilai kira-kira si cewek ini akan cocok apa enggak sama gue gitu. Oke. Nah terus yang kedua itu kalau misalkan nih gua ada masalah sama si cewek gua, walaupun gua setuju sih kalau sebenarnya masalah pasangan itu seharusnya diselesaikan sama pasangan itu sendiri, karena Oke. yang paling tahu kan mereka sendiri kan ya. Cuma Benar. apa salahnya sih kita mau minta pendapat atau masukan gitu sama teman-teman gitu, sama kan ya, apalagi kalau di hubungan gua kan yang LDR ya, seperti LDR, jadi kan yang paling dekat itu kan justru ya kalian ini teman-teman gua, jadi tahu lah ya gimana kondisi gua gitu. Ya. Ya itu sih. Cuma kenapa? Gini bre, kan lu sempat mention kalau misalkan dikenalin sama teman-teman lu, gak usah dikenalin lah ya, teman-teman tuh tahu kalau Ya. itu pacar gua segala macem. Tapi menurut lu pribadi, apakah pendapat teman-teman lu itu matters bre? Contoh nih, sebelum pacaran lu masih PDKT sama orang, kan lu kenalin dong, bukan kenalin, kasih tahu Ya. ini cocok nggak, cocok Oh, nggak, iya. cakep nggak segala macam gitu. Nah itu matters nggak buat lu? Atau ya lu tetap menurut gua cakep, menurut gua cocok, meskipun temen lu bilang enggak, ya udah. Kalau menurut gua penting bro. Ting, Soalnya- apa tuh? Mungkin ya teman-teman gua ini itu punya pandangan lain gitu loh. Oke. Dia punya pendapat lain yang mungkin gua itu nggak tahu gitu loh. Nggak tahu, mungkin gua nggak nyadar malah. Lu lebih netral gitu. Ya bisa jadi mungkin lebih netral juga gitu. Dan kalau lebih banyak POV dari gua dan dari teman-teman gua itu malah ya semakin mempermudah gua buat menilai kira-kira ini cewek cocok apa enggak buat pasangan gua. Oke. Karena kan ya apalagi kadang kan gua kan suka sama cewek yang mungkin itu kayaknya ini tanda enggak sih kalau misalkan nih cewek bakalan punya masalah yang sama kayak mantan gue sebelumnya. Oke, Nah, dejavu. Dejavu. Oke. Nah, mungkin itu kan gua kan kalau gua yang nggak peduli sama pandangan orang lain kan mungkin ya gas-gas aja gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau ada temen-temen gua itu bisa ngingetin lah. Tuh bro. Kalau lu bre gimana bre? Kalau aku sih ya matters. Ini konteksnya belum jadi pasangan ya. Oke, Belum. jadi pasangan nih. Kalau belum Nah, jadi ini pasangan nanti, sih. nanti kita bahas Oke. ya setelah Jadi pasangan. Ya, pasangan itu. Jadi pasangan. Kalau belum jadi pasangan sih matters banget ya. Soalnya mungkin kalau belum jadi pasangan kan kebanyakan kalau orang yang suka gitu kayak Ya. jadi buta gitu loh, kayak Nah, ya. nggak tahu mana yang Tiba-tiba bodoh. ya tiba-tiba bodoh, mana yang benar mana yang salah, mana yang red flag mana yang enggak gitu kan. Kebanyakan orang-orang kan kayak karena cinta mereka mentolerir red flag yang sebenarnya nggak bisa diterima gitu. Jadinya- Jadinya tuh kayak nanti ujung-ujungnya pas jadi pasangan nanti itu jadi masalah besar yang numpuk terus, akhirnya meledak lah itu. Gitu. Kalau lu sendiri nih, Bra. Karena bre, Mana, Bra? gua tuh tipikal yang batu. Batu gimana tuh? Tuh tinggi segala macam. Jadi kayak Ah. misalkan contoh nih, gue lagi sama seorang nih. Gue menceritakan tuh sedetail mungkin, seanggun mungkin, seperfect mungkin dia. Oke. Pasti teman-teman gue kayak, tapi pasti kayak contohnya lu bre yang bisa ngasih apa ya, bisa ngasih bukan pandangan yang berbeda kayak, tapi kalau misalkan dia ada masalah gimana ngatasinya Ya. segala macem. Dan gue tuh bilang kayak bisa kok, bisa. Gitu. Ya gini lah, ujungnya tidak ada pasangan ya. Jangan dengarkan ya teman-teman. Jadi matters ya bre. Kalau misalkan gini deh, kalau misalkan udah jadi pasangan, contoh kayak kalian lagi berantem nih, ada Oke. masalah nih kan. Oke. Apakah kalian bakalan ngomong ke teman kalian bre? Tergantung. Minta pendapat gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri sih ya tergantung dari masalahnya sendiri. Okay. Biasanya kalau yang aku lakukan, masalahnya ini biar selesai dulu, entah itu ketemu solusi atau enggak ya, itu selesai dulu lah, baru aku ceritain selengkap mungkin ya. Soalnya dari detail cerita itu berpengaruh terhadap pendapat temen itu sendiri. Oke. Nah gitu sih.
Kalau masalahnya misalkan hamil, Enggak sih itu enggak masalah. Itu masalah banget sih, masalah banget. Itu sih. masalah udah sih. gimana lagi, Bro? Masalah banget lah. Tuh gimana? Gimana anjir? Kalau hamil ya. Hamil sih pasti cerita sih. Cerita sih. Dari ini sih. Itu udah jauh banget sih, Bro. Itu sih langsung ini sih nanya cara pindah negara gimana. Kesimpulan ya itu. Langsung sih. Kalau lu bre, sejauh lu berpacaran ya menjalin hubungan, apakah lu tipikal yang minta pendapat ke temen ketika ada masalah sama pacar lu bre? Faktanya kemarin gua selalu minta pendapat ke temen, Bro. Oke. Soalnya ya gua sih ada salah sendiri ya. Soalnya gua nggak ceritain masalah apa yang terjadi di pasangan gua itu ke pasangan gua sendiri. Oke. Jadinya- malah ceritanya ke temen. Ya, Oke. ya itu kesalahan gua akuin gitu. Gua akuin juga sih. Ya itu sih. Tapi ya tetap sih, maksudnya ada beberapa masalah yang mungkin itu nggak bisa diceritakan ke orang lain. Oke. Nah itu mungkin bisa menyangkut personal atau mungkin masalah keluarga gitu. Yang pokoknya yang benar-benar pribadi banget lah. Atau mungkin salah satu dari kita itu sedang ada masalah nih. Gitu. Oke. Dan ya kadang sih pasangan gua yang dulu itu bilang jangan ceritain ke siapa-siapa ya. Nah itu baru itu pasti gua akan ceritain. Oke. Kalau lu sendiri nih, Bray, Mana nih Bray? kan baru putus kan, baru ada masalah kan. Apakah selalu ngomong? Selalu sih. Gue Selalu. tipikal yang apa namanya butuh orang yang one call away bro. Jadi kayak kalau gue ada apa-apa tuh gue langsung kontak orang itu. Oke. Bro, langsung dengan drama aja kayak gue nggak ada motivasi nih. Oke. Gue sumpek nih gini padahal ya udah masalahnya Iya. masalah ya udah gitu. Jadi gue tipikal yang cerita ke teman-teman gue. Pasti teman-teman gue kan di pihak gue ya 90% sih. Iya. Maksudnya kecuali masalahnya yang emang salah gue pure Ya. kayak selingkuh. Gue kemarin nggak sengaja sih nonjok pasangan gue gitu kan, aneh ya kalau gitu kan. Nggak ada yang pro kita ya gitu. Ya ada sih mungkin ya gitu sih. Nah Tapi kalau- tunggu. Tapi kalau kan kalian kita semua kan kebanyakan cerita kan ke teman. Tapi sejauh mana sih kalian cerita tentang masalah kalian sama pasangan kalian? masalah sama pasangan ya. Sejauh mana batasannya? Kalau menurut gua sih gua tipikal yang ember mungkin ya. Jadi gua Oke. nggak ada batasan kecuali memang yang kayak kata Bagas tadi, kayak pasangan tuh udah ngasih pesan kalau yang ngasih tahu siapa-siapa ya gini, Oke. gitu. Tapi gua pernah adalah di salah satu hubungan ya, bukan di hubungan, Salah satu ya. bukan yang di hubungan terakhir. Kan ya. Kayak gue tuh udah ngomong soal masalah inilah, masalah A ke temen gue, terus gue lupa tuh masalahnya apa dan itu tuh gimana kok bisa nyampe ke dia tuh kayak konfrontasi gitu bro. Lu ngomong ya ke ini soal masalah ini, ya memang kayak gitu. Jadi berantem lagi, tapi bukan berantem sih, itu waktu udah putus lama terus kan comeback again. Kalau lu bre, sejauh mana nih lu cerita soal permasalahan lu ke teman-teman lu bre? Ini kebanyakan air bre. Kalau gua mungkin gua milah sih bro, masalahnya gimana. Contoh. Waduh kalau contoh gua udah lupa sih bro bener. Okay. Cuma gini, kalau prinsip gua itu masalah itu mungkin nggak ceritain seluruhnya ya, mungkin hanya kejadiannya tuh apa dan kapan gitu aja. Kalau masalah bagaimana, terus mengapa ini bisa terjadi itu enggak sih, gua enggak mesti ceritain juga. Nah kan kadang kan mungkin ini gua ya, kalau gua itu lebih ingin dengar kira-kira apa sih jalan keluar dari permasalahan ini gitu. Jadi gua lebih ke words-nya itu loh, what's the problem-nya gitu. What's the problem? Iya.
Tapi bre, ngomong-ngomong soal masalah ya, pernah nggak sih kalian dalam hubungan kalian ya bermasalah karena teman? Apapun itu bre, apapun itu. Masalah Kayak karena teman. contoh kalian gini deh, pokoknya intinya pasangan kalian atau kalian mempermasalahkan orang lain. Oh. Kamu semenjak sama ini jadi bla 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 bla. Oh. Contoh nih kayak gitu nih. Pernah nggak sih bre? Apa gua itu loh, kalian tahu nggak sih trending gitu loh, yang si ceweknya itu ngirim chat kayak misalkan aku mau main sama si A, aku Oke. kemana-mana sama si A, terus si ceweknya itu kayak pakai meme apa itu ada yang neke si nama Oh. temennya ini atau apalah. Intinya kayak cemburu gitu ya. Ya, gua Cemburu sama temennya sendiri. ya gua pernah di posisi seperti itu bro. Jadi kan terlepas di hubungan yang sebelumnya gua LDR ya, nah tapi kan gua kan dulu sering main sama kalian kan, Ya. gitu, terutama si Billy ya. Jadi ya itulah, kalau gua ada acara apa sama Billy itu pasti pasangan gua yang dulu bilangnya gini, kok sama Billy terus sih gitu. Sama aku kapan? Iya. Nah gitu bro. Kalau Oke, lu bre, kalau aku sih dulu sih pernah ya dulu. Cuma aku udah lupa sih kejadiannya kayak gimana tuh lupa. Cuma kalau yang di hubungan yang sekarang sih itu enggak ada sih. Kalau misal kayak ngelarang main sama temen gitu ya, kayak kok kamu main sama dia terus sih gitu. Itu nggak pernah sih. Selama ini sih selalu, kalau aku sih konsepnya kayak gini ya, kalau misal aku main sama temen gitu ya, konsepnya itu bukan izin tapi ngasih tahu Oke. kalau aku tuh mau main sama temen, info Ngasih doang. info. Gua mau main sama ini. Iya, dia tuh menurutku nggak ada apa ya, nggak ada hak buat melarang itu Nah, untuk bersosialisasi sama temen ya. Itu kalau Tapi apakah temennya tuh selalu sesama jenis bre? Maksudnya gini, contoh nih, kalau misalkan temennya ini beda beda gender. ini sih, kalau aku sih ya, kalau semisal harus pun ya, kalau main sama beda gender ya, aku harus bilang dulu, harus dapat persetujuan. Karena kalau aku sih mikirnya dalam hubungan itu yang penting itu bukan kayak gimana harusnya, tapi lebih ke Gimana enaknya? gimana kamu menghargai perasaan pasanganmu. Oke. Sebenarnya kayak misal ya, kalian main sama temen cewek, ya sebenarnya kan boleh-boleh aja, kan nggak ngapa-ngapain, cuma temen doang. ya. Cuma perasaan dia itu gimana, kan yang lebih matters kan perasaan pasangan kalian kan. Tuh. Kalau lu sendiri nih Bray, Apa bre? Apa tadi pertanyaannya bre? gimana sih? Kira-kira kalau misalkan lu ada masalah nih sama cewek, sama pasangan lu nih, kira-kira lu itu bakalan ceritain sejauh mana? Ya, Oke. Apakah Udah, dari- bro, bukan itu pertanyaannya tadi. Bukan coy, pertanyaannya tadi Ayo. gini, apa namanya, pernah nggak lu dipermasalahin? Oh ya, sama oh, sama pasangan lu terkait sama Halo, pertemanan halo. lu. Ya gitu. Sorry bro, udah malam nih. Pernah nggak sih, sebenarnya nggak dipermasalahin ya, dari dua hubungan terakhir ya bre? Dua hubungan, siap. set. Set, PK. Itu selalu di-mention teman-teman deket sih bre. Kayak si siapa namanya, adalah salah satu beberapa temen gua yang kayak sekarang main sama ini mulu gitu. Dan itu berurutan gitu, dan kalian tuh pernah jadi salah satu yang dipermasalahkan Oh, bre. oke. Gitu, bukan dipermasalahkan tapi di mention lah gitu. Kok mainnya sama ini mulu gitu. Sama Oke. aku kapan dimainin. Kalau gitu deh, kalau kan yang pernah ngerasain kayak digituin kan, itu tuh gimana sih cara nanggepinnya kalau ada pasangan yang kayak gitu tuh? Apa langsung diputusin gitu ya? langsung putusin cari lagi gitu. Enggak sih, maksudnya kalau misalkan gitu ya ngasih pengertian aja ya, memang akhir-akhir ini sibuk sama ini karena ya momennya aja, mumpung dia bisa, gue bisa gitu. Tapi kalau mungkin sampai batalin janji, maksudnya kayak sampai hal-hal yang nggak masuk akal itu baru yang evaluasi ya gitu. Oh, Gitu. Kalau lu bre, gimana bre? Ya Cara gua nanggepinnya bre? kayaknya gua pernah sih. Karena gua ada janji sama cewek gua ya.
Tapi gua gitu ngingkarin janji. Karena Gua mungkin waktu itu gua lagi jalan sama kalian sih kayak. Tapi waduh. ya, tapi Sorry, ya Pak. itu pernah. Terus yang kedua itu ya gua mau dari ceritanya si Versa tadi, gua dari keinget dulu pasangan gua dulu pernah minta izin ke gua. Oh iya. Iya, buat ketemu sama temennya dulu waktu SMA, lawan jenis. Nah, dulu dia gini, boleh nggak sih aku main sama dia gitu loh. Aku tanya sama siapa saja, berdua katanya bro. Oke. Nah, gua jawabannya gini bro, orang tua kamu ngebolehin apa enggak? Anjay, langsung. Nah, Terakhir, kalau ngebolehin ya udah nggak apa-apa. tapi perasaan lu gimana, Pak? Oh, Ya itu sih, tapi kan dia bilangnya gini, sama orang tua aku dibolehin sih gitu. Cuma kayaknya dia sendiri keberatan gitu loh. Dia kayaknya pengen coba deh kamu nggak ngebolehin aku gitu. Oh, itu berarti kayak ngetes doang gitu. Enggak. Gimana? Ya, tapi berarti dia mau di apa? Masih CV. ya gitulah intinya gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi sih, mereka jadi main. Nah, tapi bro, ada kejadian yang kedua, yang lain lagi. Kejadian kedua, ya ini ya bilangnya gini, aku mau ketemuan, ya sama sih, aku mau ketemuan sama temanku. Tapi yang ini konteksnya beda. Yang pertama tadi itu kasusnya jalan-jalan. Kalau yang ini urusannya sama karir istilahnya. Ada hubungannya sama pekerjaan lah. Sama pekerjaan, sama studinya waktu itu. Masih ada kepentingan lah ya. Ya. Kayaknya dulu ya singkat gua ya, kalau salah ya maaf ya. Kalau dulu nggak salah dia nggak bilang kalau aku udah tanya ke orang tua aku ya, tapi dia cuma bilang cuma bilang aku mau ketemuan sama temanku ini tuh. Ya konsepnya kayak ya ngasih info aja lah, bukan minta izin. Udah berubah ya berarti. Ya gitu. Tadi ya nggak apa-apa gitu. Ya gua ya fine aja. Nggak tahu sih gua balasnya gimana, tapi balasnya baik kok. Tapi gini Bre, gimana kalau dibalik? Kan tadi udah kan, pernah nggak pasangan lu mempermasalahkan temen lu? Ini dibalik nih, pernah nggak lu mempermasalahkan temen pasangan lu Bre? Siapapun itu, kalau jenis kayak sesama jenis kan? Pernah nggak? Kalau gua nggak pernah bro. Tapi masalahnya gini, gua nggak begitu kenal sama teman-temannya pasangan gua yang kemarin. Kenapa nggak tahu? Nggak kenal sama nggak tahu sih. Nggak dikasih tahu kan? Ya cuma ngasih tahu beberapa aja sih itu. Terus? Ya udah, nggak ada apa-apa. Jadi lu apa yang mau dipermasalahkan? Iya, soalnya kan gua gak dikasih tahu sama. Tahu aja kagak ya. Ya isuk. Gimana sih orang chatan sekali? Kalau lu kayak gimana, Bro? Kalau aku sih pernah sih, kayak tadi yang aku ceritain sih, masalah pertemanannya kan toksik ya, bisa dibilang. Kalau menurutku sih toksik, nggak tahu sih, mungkin bisa salah juga. Jadi aku tuh pernah mempermasalahkan ya soal pertemanan itu lagi, bukan mempermasalahkan sih, kayak mempertanyakan kayak, kamu yakin kayak apa masih mau temenan sama si mereka ini? Mereka tuh value-nya apa sih? Tuh, toh mereka pun juga kayak nganggap kamu itu sebagai apa ya? Pernah nggak sih kalian kayak ada di kelompok pertemanan, terus kalian itu cuma sebagai tambahan doang? Oh ya. Nah, itu. Jadi kayak menurutku kayak ya udah sih, kayak tinggalin pun juga nggak apa-apa gitu, nggak ada efeknya juga. Ada nggak ada? Padahal itu kayak ya udah gitu, nggak kayak ngaruh itu gitu. Kayak misal kita bertiga, terus kayak aku sama Billy ini kayak janjian, ayo kesini nih, tapi ada si Bagas, terus kayak Bagas itu cuma di akhir-akhir kayak ditawarin, kamu mau kayak diajaknya terakhir, oke. Gitu. Jadi ya itu pernah sih. Tapi apakah sekarang masih temenan, Bre?
masih cuma nggak seintens dulu ya, kayak udah nggak, ya udah jarang ketemu lah, udah jarang ketemu chatan gitu. Cuma kemarin beberapa waktu yang lalu itu sempet sih mereka ketemu, kan ya ada suatu acara lah gitu ya, masih wajar lah kalau ada acara. Kalau gua ya bre, apakah pernah mempermasalahkan temen jauh ini tuh jujur enggak. Gini sih, di hubungan yang bukan yang terakhir ya. Karena temennya itu gua nggak tahu ya nanti disensor atau enggak, kayaknya di sini disensor sih. Jadi dia tuh kan ya bre, Jangan disensor. kan sebenarnya nggak ada masalah, tapi dia tuh cerita pada waktu itu gue pernah ke kos dia lah, main gitu kan. Oke. Gua si ya bisa dibilang satu circle lah, mantan gua sama teman ceweknya. Dan dia disuka tiba-tiba gue kemarin main gitu sama di kasur ini. gue lagi main apa di sini gue gitu. Serius lu di sini gitu? Iya gue di sini. Dan pokoknya posisinya gini kan, dia kan tipe kalian kalau cerita tuh detail lah gitu. Tapi di sini segala macam kayak waktu itu gue inget banget gue dimasukin waktu azan subuh. Damn. Oh my god. Gitu. Itu kayak bener-bener gitu. Dan gue dengan kesadaran penuh menanyakan, terus keluar di mana? He come 3 times. Pertama di dalam, kedua di ini, dan ketiga di muka. Buset. Betul banget ya. Udah kan kayak di situ. Nah, di situ yang gua bukan permasalahin, cuman gua kayak wanti-wanti kan. Kalau misalkan nongkrong sama dia jangan 1 sendok. Oke. Kalau makan jangan 1 sendok, karena gue takut kan dia mainnya sama siapa aja. Iya sih. Katanya tuh wah berotot bro. Dia tuh buset. Anjir, Gitu. ladang ganja Kayak ya. gitu sih. Tapi kalau yang lain-lain Sekarang kan lagi ditutup bro. tutup Buat panen. panen. Enggak, katanya buat Panen. ekosistem katanya. Iya, ada NBTN. Iya. Iya. Nggak mungkin dong panen dong, nggak mungkin. Iyalah. Gitu. Jadi kayak kalau gue ngebatasin segala macam tuh enggak sih Bre. Nah, gue mau nanya di gue sebenarnya kepo sih sama satu kasus ini, bukan kasus sih, sama satu hal ini ya Bre. Kan katanya lu bukan tipikal yang ngebatasin pertemanan ya Bre. Ya. Tapi kan itu konteksnya mungkin sesama jenis ya Bre. Kalau lawan jenis gimana Bre? Pernah nggak lu ngebatasin? Kayaknya dia tuh suka kamu deh gitu. Oh, aku nggak ada kejadian tuh. Ah, jadinya di mana Bre? Jadi di hubungan ini atau hubungan ini. Oke. Baru aja. Aktual ya. Aku tuh baru tahu tuh 2 hari yang lalu ini. Anjir, Baru 2 hari yang lalu. Masih hangat nih Bre, masih panas. Jadi Gas. sekarang kan dia lagi apa ya, PLP. PLP Apa itu itu? apa ya? Semacam magang lah. Oke. Nah, itu Bukan ya. dia itu kan ngajar. Nah, dia itu satu kelompok sama adalah 3 cowok 3 cewek. Nah itu terus pasanganku ini cerita 2 hari yang lalu, cerita kalau bahwasanya temennya itu kayak suka ngejailin, suka kayak apa ajak ngobrol, padahal kayak Curi-curi nah, caper lah mungkin. caper, terus kayak ya jahil gitulah. Terus kan kayak sebenarnya nggak apa-apa sih, kayak ya udah wajar aja gitu. Cuma itu tuh kayak yang digituin itu cuma pasanganku doang, Oke, spesifik ya. spesifik. Dan bahkan si cowoknya pun nanya tuh, mana sih cowokmu, mana lihat anak mana gitu, mana lihat gitu-gitu. Belum tahu. Belum tahu. Look at Jadi me now gitu. jadi sih kayak ya gitu sih, jadinya kayak sebenarnya aku nggak ngebatasin, cuma aku ngasih tahu, oh ya terus responmu kayak gimana ya, aku kesel gini. Terus aku intinya cuma ngasih tahu kalau kayak gitu itu jangan direspon aja, dia ntar lama-kelamaan capek sendiri. Terus akhirnya dilakuin lah itu kayak gitu, kayak nggak direspon tuh, setiap kali dia ngomong ya udah didiemin aja. Akhirnya dia kayak capek sendiri kan gitu. Kalau lu Bre, gimana Bre? Kalau gua
sejauh itu buat karir dia atau studi dia, gua sih oke aja bro. Oke. Tapi kalau misalkan buat jalan-jalan apalagi cuma berdua ya, Kalau karir berdua deh. Berdua tapi karir gimana? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apapun. Kalau misalkan mereka berdua bikin bisnis baru nih misalkan, nggak apa-apa. Kenapa nggak sama lu? Ya, mungkin gua bukan di bidangnya. Oke. Nggak takut NTR. Nggak apa-apa sih kalau itu. Nggak apa-apa, suka. Ya, nah, kalau kemarin gue memang kayak aduh gimana kau harus disikluhin ya gitu. Tapi sekarang udah nggak apa-apa. Makanya kan niat gue dari awal itu buat mendukung karirnya dia. Itu niat gue pertama. Kalau misalkan masalah selingkuh atau enggak, ya gue harus bisa mau wanti-wanti juga. Ada usaha dari gue sendiri lah. Entah itu gue TikTok mungkin sama dia, misalkan terus gua sharing perasaanku ketika dia apa gitu yang bikin gua sakit hati gitu. Jadi gua harus tahu pacar gua ini kondisinya gimana. Begitu juga sebaliknya gitu. Boleh bro, sorry bro. Kalau lu sendiri, Bray. Kalau gue sendiri ya pernah nggak? Gue tuh bukan tipikal orang yang larang-larang. Oke. Oke. Kayak gini deh. Gue baru kemarin banget nih nongkrong sama temen gue dan dia tuh kayak yang ngeluh lah. Aku tuh ngebatasi pacarku gini. Itu salah nggak sih? Dan tau nggak sih kayak ini kan ada 3 orang ya. 3 orang, 3-3-nya tuh cemburuan. Nah, jadi kayak tuh kan. Oh, gitu. iya. Itu harus digituin kayak gitu. Masa tuh harus digituin banget. Nah, kan gue kan nggak relate ya. Gue tuh nggak suka yang kayak gitu karena gue nggak suka digituin. Oh. Gue pernah digituin, kayak posesif lah ya. Ya pasti itu kayak kok kamu temen kamu cakep sih. Iya, ya mungkin kesimpulannya lu jelek. Enggak sebenarnya intinya tuh banyak kayak di insecure gitu kan, kayak males ya. Cuman gue tuh nggak pernah ngelarang dia tuh temenan sama siapapun. Mungkin gini ya, kecuali kalau itu tuh ada kaitannya sama mantannya. Kayak berkaitan gitu baru kayak kayak agak-agak apa namanya, dimasukin ke dalam zona oranye lah. Gitu, belum zona merah. Tapi nih kalau kalian sendiri nih, kalau misal nih kalian punya pasangan ya, terus ada cowok yang suka pasangan kalian, nah kalian tuh nanggepinnya kayak gimana? Gimana bre? Ini case-nya si cowok udah confess ke pasangan kita. Ya mau confess atau enggak deh? Tahu kalau dia tahu suka. aja, tahu suka. Si Tahu dari temen atau dari mana? Ya, waduh gimana bro ya? Kalau gua bilang nolak itu kayak aneh gak sih? Nolak gimana tuh? Nah kayak udah tolak aja gitu loh. Nah kayak Pasti tolak dong. kalau Iya dong. ya tapi kan kayak aneh gitu loh bro, kayak misalnya kita bilang ya tolak aja lah gitu. Ya, nah iya kayak. Tapi kalau belum confess deh, kan belum menyatakan. Tapi pasangan udah tahu. Udah tahu kalau suka. Oh ini mungkin kalau gua sebisa mungkin batasin interaksi sama si orang yang suka sama cewek gue. Itu sih. Cara. Ya kalau pas pekerjaan doang bro. Kalau diajakin ngobrol deh. Nggak bisa ngobrol meskipun itu di dalam kantor ya. Misalkan nih gua ada kerjaan tolong bantuin, itu gua harus mewanti-wanti sama pasangan gua sih. Awas itu jangan-jangan itu modus dia biar bisa ngedeketin lu. Tapi apa nggak gini, apa kayak pasangan lu jadi risih gitu, kayak sama sifat lu kayak terlalu posesif gitu. Iya gitu. Ya tapi kan gua ada alasannya bro. Alasannya sih Itu suka sama dia. Iya. Oke. Ada pepatah bilang ya, bahasa Mergosono loh. Sepandai-pandainya lu menjaga seorang pacar lu, posesif segala macem, kalau memang dia penting aja. Itu bro. Jadi kayak lu mau sebagaimanapun lu posesif, lu megang sosmed dia, lu ngebatasin dia interaksi segala macem, kalau memang ada niat dalam diri dia ya udah kejadian tuh. Nah, itu gimana bre? Kalau udah kejadian ya
kita udah usaha nih, terus ya end of the end kita pas pasangannya itu selingkuh lah atau mungkin terima pasangannya dia. Oke. Ya udah bro, ya wis itu pilihannya dia kan. Oke. Kita kan masih statusnya kan masih pacaran gitu. Oke. Kita nggak punya hak buat nentuin perasaan dia. Oke. Itu kata-kata dari Yuka tuh. Apa tuh? Bre? Sesuatu yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan. Nah itu case-nya mah udah nikah bro. Kalau nikah tuh ya iyalah. Intinya kan itu kan kayak kalau emang udah jadi kan ya udah, tapi kalau emang belum ya udah gitu. Kalau udah selingkuh ya udah. Iya, ya udah. 2 Terima Korintus 5 ayat 17. Siapapun yang bergabung dengan Kristus, maka ia menjadi ciptaan yang baru. Ini disensor ya. Yang lama telah mati, sesungguhnya yang baru sudah datang. Buat konten membersih aja. Oke, membership. Mungkin ini terakhir ya, Bre. Sorry. Terakhir ya, Bre. Pertanyaan dari gua soal pengaruh pertemanan dalam hubungan. Oke. Apakah, Bre, lu tipikal yang bener-bener ya, Bre, kayak ngajak pasangan lu ini nongki bareng nih sama teman-teman lu nih? Oke. Atau ya udah beda apa namanya? Beda aliran aja. Kalau gue sama pacar gue doang, sama temen doang, nggak usah dicampur. Kalau lu gimana, Bre? Kalau aku sih sekarang ya, aku sih paling cuma ngenalin doang sih, nunjukin bahwa kayak tongkronganku itu ini loh, orang-orangnya ini aja, biar kalaupun aku nongkrong sama teman-teman ini lagi nggak ada kayak posesif itu, kayak kok kamu sama itu lagi itu lagi gitu. Biar dia tahu nih ini tongkrongan tuh kayak gini loh, biar nggak ada rasa curiga lah gitu. Cuma sekedar itu doang sih. Tapi kalau kayak nongkrong terus-terusan sama cewekku sama teman-temanku kayak enggak deh. Enggak, Bre. Enggak. Karena kenapa tuh, Bre? Karena kayak nggak bisa bebas aja. Takutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak Takutnya. sesuai kaidah. Iya. Oh, gini ternyata. Gini. Kalau lu udah gimana, Bre? Jikalau nanti udah berpasangan, Bre, apakah bakal lu ajak nongkrong sama teman-teman lu? Gak usah banyak-banyak deh, sama kita deh. Pasti. Gua info ini guys, gua ada pasangan nih. Nah, Oke. Ya nanyain ya, apa sih yang bikin lo suka sama si Bagas? Terus apa sih yang Bagas suka dari lo? Terus itu gitulah. Nah, itu sebenarnya bisa biar tahu juga kan gimana sih itu sikap cewek gue waktu ditanyain sama teman gue gitu loh. Dan dari situ kan ya itu tadi, kalau gua ngenalin ke cewek gue nih, nanti kalian kan punya pandangan gitu loh. Kayaknya lu cocok sih bro sama si dia. Ya lu cocok sih, guys, sama yang kemarin. Yang mana tuh? Kau dulu ya, nanti sekarang kan enggak. Oke, sekarang cocoknya Sama ya belum tahu sih bro. belum tahu. Kalau lu sendiri. Kalau gua nih, ini berhubung pertanyaan terakhir ya. Apakah bakal gua kenalin? Ya pasti deh, karena gini, sekarang lebih mempertimbangkan ada teman ya sebenarnya. Oke. Kenapa Dulu, tuh? Ini di hubungan yang sebelumnya. Sebelum Jadi kan gua kayak yang mana ini? Yang 1 2 3 4 5. anjir 457 anjir. Gua kan kayak udah, gue penting gue suka sama dia ya udah. Oke. Meskipun semua teman gue kayak ngapain anjir lu sama dia gitu. Oke. Terus yang terakhir ini teman-teman tuh support segala macam, meskipun endingnya juga berakhir gitu. Tapi yang kemarin tuh gue ajak nongkrong segala macam karena memang dia ya vibes-nya tongkrongan banget gitu lah, bisa kayak nyambung sama orang-orang gitu. Nah, dengan apakah di hubungan kedepannya bakal gue ajak lagi? Jujur sebenarnya iya, cuman gue nggak tahu apakah menjalin hubungan lagi atau enggak nih, Bre. Apakah gue nggak tahu. Nah, ini mungkin terakhir deh sebelum penutup ya. Mungkin dari masing-masing bisa ngasih closing statement deh, atau saran buat
viewers kita nih. Oke. AB cousin. Oh, nih. Ya mungkin tentang relationship advice, tentang yang ada kaitannya sama pertemanan. Contoh nih dari gue dulu nih contoh nih. Oke. Tidak apa-apa kalian mengenalkan pasangan kalian ke teman-teman kalian ataupun sebaliknya. Tapi kalian harus tahu, kalian harus sadar, kalian harus aware. Ada teman yang tidak jadi teman, tapi jadi pasangan kalian. Pasangan kalian di masa depan. Damn. Oh, Kalau dari Bagas nih. kalau dari gua pertama kenalin aja bro pasangan lu ke teman-teman lu. Nah, dan lu nggak usah insecure, nggak usah takut kalau misalkan ada kejadian apa-apa. Nah, itu jadi petunjuk buat lu. Terus kalaupun misalkan kalian ada masalah ya jangan sungkan-sungkan buat tanya ke teman-teman kalian, minta pendapat, minta support pastinya. Tapi ujung-ujungnya adalah yang punya keputusan adalah kalian sendiri sama pasangan kalian. Ini gong. Nah, ini yang Enggak dong. yang ditunggu ini. Gitu dong, jangan gitu dong. This is Jangan gitu our dong. last. Pressure aja ya. Jangan gitu dong. Kalau dari aku sih inget kata-kata Nekdip. Less is more. Artinya apa tuh, Bre? Jadi kalau dalam berhubungan apapun itu jangan berlebihan. Entah itu posesif atau bucin atau apapun, jangan berlebihan. Cintai manusia selayaknya manusia, jangan mencintai manusia selayaknya Tuhan. Damn. Amin. Tapi gue respect banget sih Rosi. Kenapa tuh? Gua belum yakin sih kalau misalkan gua di posisi lu punya hati seluas itu buat menghadapi kondisi di mana masalah pertemanan lu di hubungan lu. Iya, aman sih. Misalnya kemarin gue itu pun masih rumor ya, itu aja gue udah kayak what the hell gitu ya. Tapi si Versa ini, waduh gua gak bisa bayangin bro. Gua respect sih bro. Respect. Thank you. WW Versa. Absolutely. Itu aja ya teman-teman. Topik hari ini tentang pengaruh pertemanan di dalam hubungan. See you on the next video. Bye.